Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian, ya, zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Oktober 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 6 tongkat, terus Knight of Pentacles, 9 tongkat, 4 cawan, The Empress, 10 cawan, Judgment, 7 pedang, 10 tongkat, dan terakhir di Emperor. Terus tema untuk bintang Scorpio untuk bulan Oktober 2022 adalah kartu 8 tongkat. Ya, cukup menarik energinya. Scorpio, kartu 8 tongkat pada dasarnya melambangkan bentuk komunikasi, ya, komunikasi yang terjadi dengan seseorang. Jadi artinya Scorpio, sebagian besar dari kalian untuk untuk bulan Oktober nanti mungkin akan sibuk sekali untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang, dengan orang lain, bisa dengan siapa saja. Mungkin dikarenakan ada hal penting nih, hal penting yang ingin kamu diskusikan, kamu bicarakan dengan seseorang. Untuk apa? Untuk mengejar tujuan, ataupun sekedar untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi berniat untuk berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, ataupun mungkin dengan orang-orang penting, ya. Mungkin terjadi di lingkungan kerja, ya. Mungkin komunikasi dengan customer, dengan rekan bisnis, dan lain-lain, ya. Jadi intinya ada bentuk perbincangan, komunikasi penting yang akan kamu lakukan, ya, selama bulan Oktober nanti, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu The Hermit nih. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo, ya. Jadi ceritanya gunakan intuisimu, Scorpio, ya. Jadi ceritanya kalian itu akan menggunakan intuisi dengan cukup baik, The Hermit, ketika sebelum ingin memulai percakapan, pembicaraan dengan orang tersebut nantinya, ya. Bagi yang lain mungkin di sini kan itu perlu untuk lebih pelan-pelan, lebih sabar sebelum berkomunikasi dengan dia, dengan orang tersebut. Soalnya kenapa? Kan banyak hal yang perlu dipikirkan lebih dalam dengan kartu The Hermit. Jadi gunakan pemikiran yang mendalam ketika ingin menyampaikan apapun yang kamu ingin sampaikan kepada seseorang selama bulan Oktober nanti, ya. Terus di bawahnya ada kartu 10 koin dan Temperance. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius. Jadi ceritanya Scorpio, akhir-akhir ini mungkin kalian tuh lagi ingin mengambil sebuah keputusan yang cukup penting, kan, terutama mengenai segi keuangan dan keluarga. Mungkin ada yang lagi ingin memperbaiki keuangan, menyelesaikan masalah keuangan, bisa juga mungkin masalah keluarga di rumah, dan lain-lain. Jadi pikiran itu cenderung sangat fokus dengan segi keuangan dan keluarga akhir-akhir ini, Scorpio. Dan semua itu telah kamu lakukan dengan sangat hati-hati, dengan pelan-pelan sekali, Temperance. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan dalam segi keuangan dan keluarga. Ya, bagi yang lain mungkin lagi ingin mengejar tujuan juga, tujuan keuangan, dan semua itu telah kamu lakukan dengan secara moderasi, ya, pelan-pelan saja ketika ingin mengejar tujuanmu masing-masing. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini, ya. Jadi intinya dengan kartu 8 tongkat sebagai tema utama bisa disimpulkan untuk bulan Oktober memang ada pembicaraan penting, komunikasi penting yang akan kamu lakukan dengan seseorang, mungkin dengan tujuan untuk mengejar sebuah tujuan tertentu, ya. Kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 6 tongkat nih yang melambangkan perhatian, kesuksesan, keberhasilan. Jadi ceritanya Scorpio, di minggu pertama nanti mungkin ada beberapa dari kalian mungkin tiba-tiba akan mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, mendapatkan keberhasilan penting di minggu pertama. Cukup bagus energinya. Jadi gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada yang lagi tiba-tiba berhasil menyelesaikan masalah, tiba-tiba berhasil mengejar sebuah bentuk tujuan. Bisa juga mungkin ada yang tiba-tiba dapat dukungan, perhatian dari orang-orang di sekitarmu, ya, ketika ingin bergerak maju ke depan.
Jadi intinya ada perhatian, keberhasilan yang mungkin akan kamu terima di minggu pertama, ya. Oke, dan sebagai tantanganmu ada kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya Scorpio selama bulan Oktober kalian tuh diminta ditantang untuk pelan-pelan saja, pelan-pelan ketika ingin mengejar sebuah tujuan tertentu. Ya, nggak usah terburu-buru intinya. Banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan lebih mendalam sebelum mengejar goal dan tujuanmu, ya. Jadi kalau bisa rencanakan terlebih dahulu dengan detail, dengan matang mungkin sebelum mengejar tujuan. Soalnya kartu ini kan melambangkan seseorang yang mengejar tujuan dengan penuh hati-hati, dengan pelan-pelan saja, ya. Jadi ini sebagai tantanganmu Scorpio. Oke? Terus ada foundation, ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya di masa lalu kan tuh lagi sibuk banget untuk berjuang dan bertahan. Walaupun memang hatimu tuh lagi capek banget, ya. Misalnya mungkin lagi memperjuangkan cinta, memperjuangkan karir, memperjuangkan keuangan dan lain-lain. Jadi ada bentuk pengorbanan dan perjuangan besar yang telah kamu lakukan di masa lalumu. Ya, oke. Dan di bulan September, di bulan September kemarin ada kartu 4 cawan. Jadi artinya mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah mengalami ketidakpuasan di sini. Jadi hatimu itu seolah-olah nggak terima dengan keadaan. Jadi apa yang kamu terima, apa yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan harapanmu selama ini, Scorpio. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa nggak puas dengan kondisi gaji, kondisi penghasilan yang diterima, ya, merasa nggak puas dengan kondisi pekerjaan di kantor, ya, nggak puas dengan masalah keuangan, masalah cinta dan lain-lain. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat hatimu itu kurang puas, kurang bisa menerima keadaan, ya. Ini sudah terjadi selama bulan September kemarin, Scorpio, ya. Oke, sekarang kita lihat apa fokus utamamu untuk bulan Oktober. Ada kartu The Empress. Jadi artinya selama bulan Oktober kan tuh lagi fokus untuk menciptakan cara-cara baru nih, cara-cara kreatif baru. Untuk apa? Untuk mengejar tujuan. Soalnya kartu ini kan melambangkan orang yang punya konsep kreatif baru kan, bisa melahirkan, menciptakan konsep kreatif baru. Ya, jadi itu fokus utamamu Scorpio, menciptakan cara kreatif untuk mengejar tujuan. Misalnya mungkin kreatif ketika mendekati seseorang, ya, kreatif ketika mencari uang, kreatif ketika menyelesaikan masalah dan lain-lain. Jadi itu fokus utamamu, menggunakan cara-cara yang lebih kreatif, ya. Oke, terus di minggu kedua ada kartu 10 cawan nih, yang melambangkan kebahagiaan. Jadi cukup bagus energinya. Di minggu kedua mungkin hatimu itu terasa lebih damai, Scorpio. Lebih damai, lebih tentram, lebih bahagia, ya. Mungkin ada yang lagi bahagia banget dalam sebuah bentuk hubungan cinta, ya, bahagia dalam pekerjaan dan lain-lain. Jadi mungkin ada suatu hal yang terjadi yang membuat hatimu itu lumayan happy, ya, di minggu kedua. Jadi dari minggu pertama sampai minggu kedua cukup bagus energinya, ya. Oke, terus di minggu ketiga ada kartu Judgment yang melambangkan keputusan nih. Jadi artinya Scorpio selama minggu ketiga mungkin ada yang lagi berniat untuk mengambil keputusan yang cukup penting, keputusan untuk menyelesaikan masalah ataupun keputusan tertentu, ya. Jadi kalau bisa pertimbangkan sedalam mungkin. Jangan terburu-buru, soalnya tantanganmu tadi kartunya kan Knight of Pentacles. Jadi perlu untuk pelan-pelan saja, Scorpio. Pelan-pelan ketika mengambil keputusan, pertimbangkan semuanya panjang lebar, ya, di minggu ketiga. Oke, kita lanjut. Di sini ada kartu 7 pedang. Jadi artinya selama bulan Oktober, orang lain akan menilaimu serba diam-diam untuk menyusun rencana nih, ya. Jadi orang lain dari luar menilaimu seperti itu, ya. Jadi kamu tuh dinilai lagi diam-diam menyusun strategi, diam-diam menyusun rencana. Ya, tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, ya. Oke, terus sebagai harapan utamamu ada kartu 10 tongkat. Jadi artinya selama Oktober kalian tuh punya harapan besar. Apa itu? Untuk melepaskan tekanan batin, melepaskan tekanan berat yang sudah kamu pikul selama ini. Jadi kalian tuh lagi punya harapan bahwa semua tekanan tersebut bisa terlepas secepatnya, ya. Tekanan kerja, tekanan ekonomi, tekanan keluarga dan lain-lain. Ini harapan utamamu, melepaskan semua tekanan batin, ya. Oke. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu The Emperor. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, ya. Oke, kartu ini melambangkan kendali. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu kendalikan Scorpio di minggu keempat? Misalnya mungkin ada yang lagi meredam emosi, mengendalikan diri, mengendalikan sebuah situasi agar tidak bertambah kacau, agar semakin stabil ke depannya, ya. Jadi intinya di minggu keempat kalian tuh lagi fokus untuk mengendalikan sebuah situasi, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan dan kisah asmaramu. Sebentar ya.
Oke. Oke, Scorpio, kita langsung lihat kartunya. Yang pertama, 7 koin, terus The Magician, The Hermit, dan Page of Wands. Oke, kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ada kartu 7 koin nih, dan The Magician. Jadi ceritanya untuk segi karir dan keuangan kalian tuh akan menggunakan cara-cara yang sangat kreatif banget loh, Scorpio, untuk bulan Oktober. Soalnya memang fokus utamamu tadi kartunya di Empress kan, menciptakan cara kreatif baru. Jadi hampir sama dengan kartu The Magician. Jadi memang ada cara kreatif baru yang akan kamu gunakan untuk mengejar tujuanmu. Misalnya mungkin menggunakan cara kreatif untuk mencari uang, ya, cara kreatif untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor, ya, cara kreatif untuk menyelesaikan semua masalah keuangan, masalah pekerjaan selama bulan Oktober, ya. Cukup menarik energinya. Dan ada kartu 7 koin, jadi artinya pertimbangkan dulu, ya. Jangan terburu-buru ketika menggunakan metode baru, cara baru tersebut. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan cara baru selama Oktober, pertimbangkan dulu panjang lebar 7 koin, ya. Pertimbangkan sedalam mungkin apa pro kontranya, resikonya seperti apa sebelum menggunakan cara kreatif baru tersebut nantinya, Scorpio, ya. Oke. Dan ingat, tema utamamu kali ini kartunya 8 tongkat. Kartu ini juga sebenarnya melambangkan perubahan energi, ya. Perubahan terjadi secara tiba-tiba ke arah yang lebih positif. Jadi memang bisa dikatakan ada perubahan positif nih, Scorpio, yang akan kamu dapatkan selama bulan Oktober. Jadi ada berita positif, berita bagus mengenai kondisi keuangan dan pekerjaan, ya. Oke, jadi apapun itu memang perlu untuk lebih semangat lagi, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu The Hermit dan Page of Wands. Jadi mungkin memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo di sini, ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Oktober, kalian tuh lagi terinspirasi nih, Scorpio. Tiba-tiba ada semangat baru. Untuk apa? Untuk memulai mengejar cintamu masing-masing, untuk menjaga hubungan, ya. Lebih semangat untuk mendekati seseorang dan lain-lain. Jadi apapun itu, gunakan intuisimu kali ini, ya. The Hermit perlu untuk lebih mendengarkan isi hatimu ketika ingin mengejar sebuah tujuan cinta. Soalnya kenapa? Tema utamamu 8 tongkat. Jadi untuk bulan Oktober sepertinya kalian tuh akan memulai percakapan, memulai komunikasi dengan orang yang kamu sukai selama ini. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin membicarakan hal-hal tertentu dengan menyelesaikan masalah tertentu dengan mantan, dengan kekasihmu, dengan pasanganmu, dan lain-lain. Jadi kalian itu akan sibuk sekali, Scorpio, untuk bulan Oktober nanti saling berkomunikasi dengan seseorang, ya. Jadi apapun itu memang usahakan untuk selalu berpikir yang positif, ya. Oke teman-teman, guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.